Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ainun Lestari dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknologi dan protokol jaringan. Adapun pokok pembahasan saya yaitu yang pertama, teknologi jaringan, yang kedua, protokol jaringan, yang ketiga, elemen penting protokol. Yang pertama yaitu teknologi jaringan. Teknologi jaringan adalah serangkaian interkoneksi antar teknologi yang saling berhubungan satu dan lainnya. Adapun beberapa teknologi yang termasuk ke dalam teknologi jaringan yaitu yang pertama, Apple Local Talk. Apple Local Talk adalah sebuah teknologi jaringan yang dikembangkan oleh Apple Computer Inc. untuk mesin-mesin komputer Macintosh. Metode yang digunakan yaitu CSMA atau CA, yang hampir sama dengan CSMA atau CD. Adapter Local Talk dan kabel Twisted Pair khusus digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer melalui port serial. Adapun kelebihan dari Apple Local Talk yaitu yang pertama, sistem operasi Macintosh memungkinkan koneksi secara jaringan peer-to-peer tanpa membutuhkan tambahan aplikasi khusus. Yang kedua, protokol Local Talk bisa mempergunakan topologi linear bus, star, tree menggunakan kabel Twisted Pair. Adapun kekurangan dari Apple Local Talk yaitu yang pertama, kecepatannya yang tidak bisa secepat gigabit Ethernet. Yang kedua, transmisinya hanya 230 kbps. Adapun gambar dari Apple Local Talk yaitu, kemudian yang selanjutnya yaitu token ring. Token ring itu dikembangkan oleh IBM pada pertengahan tahun 1980. Metode token ring adalah cara kerja token berbentuk lingkaran. Setiap simpul mempunyai ikatan yang sama. Jaringan akan disebut sebagai loop. Data dikirimkan ke setiap simpul dan setiap informasi yang diterima di simpul diperiksa alamatnya, apakah data itu untuknya atau bukan. Metode akses yang digunakan oleh token ring melalui token dalam sebuah lingkaran yang berbentuk seperti cincin. Adapun kelebihan dari token ring yaitu yang pertama, hemat kabel, yang kedua, tidak akan terjadi tabrakan pengiriman data atau collision karena pada satu waktu hanya satu data yang dapat mengirimkan data. Adapun kekurangan dari token ring yaitu setiap node dalam jaringan akan selalu ikut serta mengelola informasi yang dilewatkan dalam jaringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu 7 jenis kabel dalam token ring, yaitu yang pertama tipe 1 AWG 22 triple shielded sesuai untuk kegunaan luar dan dalam bangunan. Yang kedua tipe kedua atau AWG 26 atau sama seperti tipe 1 menggunakan 4 pasang kabel telepon. Yang ketiga tipe 3 kabel telepon tanpa serat, tidak mendukung 16 Mbps dan amat sensitif dengan gangguan dari luar. Tipe keempat yaitu kabel fiber optik 100 per 140 mm. Kemudian tipe kelima yaitu kabel shielded 26 AWG, digunakan untuk menyambungkan kabel konsentrator atau workstation juga outlets. Tipe yang ketujuh yaitu double shielded 26 AWG, selalu dipasang untuk dipergunakan di bawah karpet. Kemudian yang terakhir yaitu tipe ke-9 yaitu double shielded 26 AWG dari bahan yang tahan panas dan api. Kemudian yang selanjutnya yaitu Ethernet. Ethernet adalah suatu sistem jaringan yang dibuat perusahaan Xerox dan merupakan implementasi dari metode CSMA CD. Metode CSMA atau CD merupakan suatu metode pengiriman di mana sebelum paket data dikirimkan, setiap node dilihat apakah node sedang mengirimkan paket data yang lain. Jika pada network sedang terjadi pengiriman paket data, maka node tersebut
dan menunggu sampai tidak ada lagi data pengiriman paket data oleh node yang lain. Jika tidak ada pengiriman paket data yang lain, maka node tersebut akan mengirimkan paket data. Teknologi Ethernet ini dikembangkan oleh Dr. Robert M. Metcalf di Pusat Penelitian Xerox Palo Alto tahun 1970. Kemampuan Ethernet waktu itu hanya 3 Mbps dan dikenal sebagai Experimental Ethernet. Kini Ethernet mendukung kecepatan 10 Mbps, dikenal dengan EII 802,3. Adapun jenis-jenis dari Ethernet jika dilihat dari kecepatannya, Ethernet terbagi menjadi 4 jenis, yaitu 10 Mbit per detik, 100 Mbit per detik, 1000 Mbit per detik, dan 10.000 Mbit per detik. Adapun gambar dari Ethernet yaitu, kemudian yang selanjutnya yaitu ARSNet. Arsitektur ini menggunakan prinsip token passing same dan broadcast. Kecepatannya yaitu 2,5 Mbps dan 20 Mbps. Arsitektur ini menggunakan topologi fisik star, tapi tidak dapat bekerja dalam satu bus sehingga jarang dipergunakan untuk internet working Unix blocks. Adapun gambar dari ARSNet yaitu, kemudian yang selanjutnya yaitu FDDI adalah sebuah teknologi jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan dan mendukung transmisi data antar jaringan untuk jarak yang jauh. Metode akses yang digunakan oleh FDDI seperti model token yang memiliki dua arah. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring. Namun, jika ada yang salah, maka sistem akan secara otomatis menggunakan ring kedua. Adapun spesifikasi FDDI standar didefinisikan dalam 4 spesifikasi, yaitu media access control atau MAC, yang kedua physical layer protocol atau PHY, yang ketiga physical medium dependent atau PMD, dan yang terakhir session management atau SMT. Adapun keuntungan dari FDDI adalah kecepatan transfer data dengan menggunakan fiber optic kabel yang bisa mencapai kecepatan 100 Mbps meskipun jarak antar node cukup jauh. Yang selanjutnya yaitu ATM atau Asynchronous Transfer Mode. ATM adalah teknologi switching dan multiplexing yang dimaksudkan untuk memindahkan berbagai jenis traffic seperti data, suara, video, audio dengan cepat dan efisien. Adapun keuntungan dari ATM yaitu mampu menangani semua jenis traffic komunikasi, dapat digunakan dalam local area network dan wide area network, dan yang terakhir, dalam pengembangan LAN, penggunaan ATM dapat menghemat biaya. Adapun karakteristik dari ATM yaitu yang pertama, pada basis link-to-link tidak menggunakan proteksi error dan flow control. Yang kedua, ATM beroperasi pada connection oriented mode. Yang ketiga, pengurangan fungsi header. Yang keempat, lapisan protokol ATM. Dan yang terakhir, panjang file informasi dalam satu sel relatif kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu protokol jaringan. Adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Terdapat jenis protokol komputer yang bisa diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, maupun kombinasi keduanya. Jenis-jenis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. Adapun fungsi dari TCP atau IP yaitu dapat melakukan pengiriman file yang terinskripsi, yang kedua melakukan remote login pada komputer lain walaupun jarak jauh, yang ketiga mengirim dan menerima komputer mailing, yang keempat melakukan fitur network file system, yang kelima melakukan remote execution, dan yang terakhir melakukan fitur name server.
protokol TCP/IP memiliki berbagai lapisan yang berguna untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam jaringan. Beberapa layer utama dari protokol ini adalah yang pertama, lapisan application. Lapisan application adalah lapisan yang paling dasar dari sebuah protokol TCP/IP dan memiliki kontak langsung dengan pengguna. Jika kita analogikan pada layar ini, contohnya adalah aplikasi yang kita gunakan ketika bermain komputer. Yang kedua yaitu lapisan transport. Lapisan ini berfungsi untuk menjembatani transport pemindahan data antar komputer. Lapisan ini berada setingkat di atas application. Pada layar ini ada dua jenis protokol yang sering digunakan, yaitu UDP ataupun TCP. Protokol ini memiliki keunggulannya masing-masing. Protokol TCP ibaratnya dalam menaiki sebuah mobil, walaupun jalannya tidak terlalu cepat serta tidak bisa membalap, tetapi protokol TCP menjamin keamanan data yang dikirim 100%. Namun, paket UDP berbeda. Analoginya seperti menaiki sebuah motor. Memang kecepatannya tidak terkalahkan, namun protokol tersebut tidak bisa menjamin bahwa data dalam keadaan penuh ketika sampai di tujuan. Oleh karena itu, protokol UDP bisa digunakan untuk transfer data yang tidak akan korup, yang hilang beberapa persen bagiannya. Yang ketiga itu lapisan network. Pada lapisan network, protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antar komputer pada jaringan. Dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan network interface. Kemudian yang selanjutnya yaitu AppleTalk adalah sebuah teknologi jaringan yang hanya mendukung hingga 254 node untuk tiap jaringan fisiknya. Adapun perangkat protokol di AppleTalk yaitu yang pertama AppleTalk Data Stream Protocol, AppleTalk File Protocol, AppleTalk Session Protocol, AppleTalk Transaction Protocol, Echo Protocol, Name Binding Protocol, Text Description Language, dan Routing Table Maintenance Protocol, dan yang terakhir Zone Information Protocol. Kemudian yang selanjutnya itu NetBIOS adalah merupakan singkatan dari Network Basic Input Output System yang merupakan sebuah spesifikasi untuk mengizinkan berbagai aplikasi bisa mengakses jaringan. NetBIOS berfungsi untuk melakukan pertukaran data serta memberikan akses pada para programmer pada berbagai macam sumber data. Adapun perintah-perintah yang ada di NetBIOS yaitu yang pertama add name atau digunakan untuk mendaftarkan name NetBIOS. Kemudian yang kedua add group name yang digunakan untuk mendaftarkan nama di NetBIOS. Yang ketiga delete name yaitu digunakan untuk menghapus nama atau grup nama. Yang keempat find name digunakan untuk mencari nama NetBIOS. Yang kelima listen perintah untuk mendengarkan jaringan yang sedang dibuka oleh komputer. Yang keenam call perintah untuk membuka sesi koreksi pada sebuah nama NetBIOS yang ada di dalam komputer di dalam satu jaringan. Yang ketujuh hang up perintah menutup sesi koneksi. Dan yang terakhir send perintah untuk mengirimkan paket kepada komputer yang berada di dalam jaringan. Kemudian yang selanjutnya yaitu DECnet adalah suite dari protokol jaringan yang dibuat oleh Digital Equipment Corporation. Awalnya dirilis pada tahun 1975 untuk menghubungkan dua PDP-11 mini komputer. Protokol ini mendukung Ethernet style LAN dan baseband maupun broadband WAN, terutama jalur private dan jalur publik. DECnet menghubungkan PDP, fax, PC, Mac, dan workstation lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu PPP atau Point-to-Point Protocol adalah data link protokol yang menyediakan akses dial-up melalui port serial. PPP dapat dijalankan pada beberapa link full duplex dari ports ke ISDN hingga jalur berkecepatan tinggi. PPP ini dikembangkan Internet Engineering Task Force atau EIII pada tahun 1991 dan menjadikan populer untuk koneksi berkecepatan tinggi antar mode komputer dengan dial-up networking melalui jalur komunikasi publik atau PSTN.
Kemudian yang selanjutnya yaitu SNA atau System Network Architecture adalah komunikasi dan arsitektur yang didirikan oleh IBM untuk menentukan konvensi umum untuk komunikasi di antara beragam perangkat keras IBM dan data perangkat produk komunikasi dan platform lainnya. SNA layers diterapkan di lapisan fungsional mulai dengan lapisan aplikasi hingga lapisan paling bawah yang mengirim paket dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Lapisan ini merupakan kumpulan dari beberapa protokol. Kemudian yang selanjutnya yaitu SNP atau Simple Network Management Protocol. SNP adalah sebuah protokol yang digunakan untuk memantau dan mengontrol jaringan dari tempat lain atau dari jarak jauh. Data ini dilewatkan dari agent yang berupa hardware atau software yang melaporkan suatu aktivitas atau proses pada beberapa perangkat jaringan. Monitoring dilakukan oleh konsol dari workstation. Agent mengembalikan informasi yang terdapat pada MIB atau Management Information Base yang merupakan sebuah struktur data yang menggambarkan data apa yang diperoleh dari perangkat dan apa yang dapat dikontrol. Kemudian yang selanjutnya yaitu SLIP atau Serial Line IP adalah sebuah data link protokol untuk dial-up akses ke jaringan TCP atau IP. Biasanya digunakan untuk mendapatkan akses internet. SLIP mengirimkan paket IP melalui serial link, dial-up atau private line. Kemudian yang ketiga yaitu elemen penting protokol. Yang pertama, sintaks, yaitu mengacu pada struktur atau format data. Yang kedua yaitu semantics yang mengacu pada maksud setiap function bit atau bagaimana bit-bit tersebut terolah untuk dapat diterjemahkan. Kemudian yang ketiga, timing atau mengacu pada dua karakteristik kapan data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikelola untuk 100 MB per detik atau Mbps. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan atas apa yang kami sampaikan. Terima kasih karena telah menonton video saya hingga akhir. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur M. Parengreng M.Com selaku dosen dari mata kuliah jaringan komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.